Kita langsung ke Mas Mustafa Nara, memang betul kami membaca Partai Umat akan mematuhi aturan soal di masjid tidak boleh sama sekali untuk diadakan kegiatan kampanye. Tapi ada kalimat yang cukup mengusik kami Bang Mustafa Nara, bahwa kalau untuk beradu gagasan, pikiran politik di masjid itu diperbolehkan. Kan tipis Bang bedanya Bang. Bisa jadi nanti digunakan untuk kegiatan politik juga di sana. Ya, jadi saya ralat dulu yang tadi di akhir segmen tadi salah itu. Pertanyaan itu tadi Bang. Pertanyaan ya. Tolong klarifikasi. Kalau Bang. sampai menemukan teks, ya pidato ketum mengatakan boleh kampanye di masjid, saya bayar 50 miliar sekarang. Nggak ada itu. Fitnah, fitnah mughaladoh, fitnah besar. Jadi Partai Umat itu selama ini mensinyalir, ya istilah politik identitas itu disesatkan sedemikian rupa sehingga menyebabkan umat Islam ketakutan untuk berpolitik. Jangan tanya dulu umat Islam yang mana ya. Dua kata ini, politik, identitas, digabung dijadikan momok besar. Setiap hari, setiap tahun, setiap bulan, setiap minggu mereka mengatakan politik identitas itu jahat, berbahaya. Jangan melakukan politik identitas. Kalau saya tanya apa definisi politik identitas, gelagapan. Suatu saat saya diundang podcast, saya ceritakan nih, pendek saja. Podcast ini mengundang saya dan partai PSI. Selama 1 jam syuting, gelagapan PSI saya suruh definisinya. Ternyata nggak diunggah di kanal mereka. Saya tanya sampai 1 bulan nggak diunggah di kanal. Karena apa? Mereka nggak siap menjawab pertanyaan saya. Apa definisinya? Kok masa menurut ketua umum kami, menurut partai kami? Nggak bisa. Kuat dong buku yang bagus, yang kredibel. Apa makna atau definisi dari politik identitas? Nggak ada definisi yang mengatakan atau menelurkan suatu kuat yang mengatakan politik identitas itu adalah jahat, berbahaya. Nggak ada. Itu seperti Islam, Pancasila, Allah semuanya baik. Oknumnya lah yang berbuat tidak baik. Ayo. Nggak ada yang mengindikasikan bahwa politik identitas itu adalah jahat, kurang baik, apalagi oleh orang Islam, tidak bisa seperti itu. Maka Partai Umat ingin meluruskan. Tolong dong yang menyesatkan istilah ini, yang menakut-nakuti umat Islam ini, tobat. Partai Umat pada tanggal 14 Februari di Rakernas, Ketua Umum deklarasi, ya kami partai politik mendukung politik identitas, tegas. Ya itulah orang Islam Muslim, umat Islam kok melempem. Tiru Bang Ngabalin, tegas. Tapi yang lurus. Politik identitas yang macam mana Bang? Gimana? Politik identitas yang macam apa kalau begitu? Lihat di ensiklopedia. Jelas itu buku ini sebagai acuan seluruh dunia. Politik identitas itu adalah aktivitas politik yang didasari oleh persamaan-persamaan untuk mencapai tujuan tertentu. Sederhana sekali. Sederhana sekali. Kalau Partai Umat sesama Muslim membentuk partai politik, izin ke Kumham, diizinkan. Itu memang betul. Kami politik identitas saya Islam, bahkan asasnya Islam rahmatan lil alamin. Partai mana yang berani membawa asas itu? Tidak ada. Partai Umat berani melawan kezaliman, menegakkan keadilan. Tagline-nya. Enggak ada yang larang SK turun. Apa salahnya? Ya kan? Selama ini partai politik enggak malu-malu kok mereka keluar masuk masjid, keluar masuk pesantren, capres, cawapres. 2019 dua kandidat sama aja. Pak Jokowi membawa Pak Ma'ruf Amin jadi wakil presiden. Tujuannya apa? Membawa merebut suara umat Islam. Prabowo 212, apalagi umat Islam ulama, ke HRS tujuannya apa? Merebut suara umat Islam. Itu politik identitas. Tapi sekarang ada aturan loh, Bang Nara, sekarang ada aturan tidak boleh itu kampanye kegiatan di dalam masjid. Memang, pasal 280 jelas, semua orang pinter. Tanya pengacara yang depan saya. Pasal 280 ayat 1. Disebutkan di sana memang 3 tempat nggak boleh, tempat ibadah, pendidikan, fasilitas pemerintah. Yang dilarang itu fasilitasnya, nggak boleh. Emang sebodoh itu Pak Amin Rais mau kampanye melanggar aturan KPU, ya enggak mungkin lah. Emang sebodoh itu Pak Anies Baswedan mau kampanye di masjid, pilih saya, enggak mungkin. Tapi kemarin ada surat yang kemudian disampaikan untuk takmir tadi katanya. Nah kalau ke Bawaslu, mohon maaf, kita aja ya, jangan tanya Pak Bagja, tanya Mbak Loli. Mbak Loli itu hari Sabtu kemarin ngakui kok, iya SMS itu dari kami untuk pencegahan fungsinya. Diakui sendiri oleh Pak Mbak Loli. Disampaikan oleh? Mbak Loli. Terbuka tanya di media ditanya, SMS dulu ada memang itu pencegahan. Bang, Mbak Loli siapa? Pemirsa bingung, Loli siapa? Oleh anggota Bawaslu. Dari? Bawaslu, Oke, anggotanya beliau. Cuman beliau mungkin belum dapat laporan tentang keabsahan SMS 11 itu. Jadi sekarang kalau soal informasi, jangan langsung ke ketuanya, mungkin informasi kurang jelas. Waktu itu ketika Pak Ridho Rahmati ketua umum kami ya menyampaikan soal politik identitas, Pak Bagja ini mohon maaf ya, itu langsung ngomong, akan saya tegur. Kenapa? Kampanye di masjid. Loh, nggak sekecil itu makna dari politik identitas itu. Kalau kampanye di masjid sudah pasti dilarang. Nggak mungkin kami langgar aturan itu. Bukan itu, maknanya luas.
edukasi politik. Jadi kalau di Surabaya Pak Anies itu bukan sosialisasi, itu silaturahim, edukasi politik. Bukan, Edukasi politik di masjid boleh saja? ya boleh saja, politik secara umum. Yang kalau sosialisasi bahwa kami ini capres, nggak boleh. Secara Asosiasi tidak ya. langsung kan, Bang Mustafa Nara itu Iya. kan secara tidak langsung kan juga menggambarkan. Kita ada interpretasi tekstual, di kalau sana. kita mengira-ngira secara tidak langsung, banyak kejadian-kejadian KPU, kemudian Bawaslu, Presiden, banyak yang kita tafsirkan. Oke. Yang penting tekstual, izin di masjid itu apa, coba tanya DKM-nya. Izinnya apa? Silaturahim, bukan sosialisasi. Kalau sosialisasi pasti dilarang, nggak boleh itu. Apa DKM Masjid Agung sebodoh itu? Enggak juga. Seperti itu ya, perlu saya sampaikan. Jadi tolong teman-teman yang di luar TV ini, tolong jangan main-main dengan istilah politik identitas. Jangan takut-takut umat Islam untuk politik. Biarkan umat Islam berpolitik sesuai ajaran agamanya. Jangan ditakut-takuti. Seperti halnya terorisme, takut-takut di masjid itu Oke. sarang. Ya. Iya, Yan sarang, ini sarang, jangan begitulah. Umat Islam ini mayoritas, pasti jadi rebutan semua partai politik. Nanti kalau mendekati partai politik, mereka datang ke masjid-masjid, bantu karpet, bantu kopiah, bantu imamah, Nah, itu bagaimana, bantu, semua dibantu. Ada yang kalau nggak jadi, mereka jadi benci. Itu boleh nggak Bang? Itu boleh nggak Boleh menurut saja Partai Umat? bantu, tetapi itu adalah pencitraan. Diakui saja. Salah satu ciri partai politik itu pencitraan. Nggak boleh tutup-tutupin. Supaya bagus, lebih bagus, dia bantu masjid. Oke, mengenai yang jahat, batasannya. kelihatan jahatnya, dia bertindak pakai style baju muslim, supaya seolah-olah sebagai muslim mendapatkan suara orang Islam. Itu sudah biasa. Bang Tova. Tapi nggak perlu malu-malu kemudian mengatakan ini politik identitas itu jahat. Mereka praktek sendiri loh. Oke. Bang Tova, kita tanya batasannya kalau gitu. Pak Rahmat Bagja, artinya kalau tadi edukasi politik di tempat ibadah boleh tidak? Edukasi politik itu bisa diasosiasikan sebagai sosialisasi jika dilakukan oleh calon pasangan presiden. Itu permasalahan juga. Yang bersangkutan akan bercerita A, B, C, D misalnya. Bisa juga akan berkaitan dengan visi misi, program kerja yang bersangkutan, ataupun citra yang bersangkutan. Itu masuk dengan sosialisasi. Jadi kami harapkan tidak dilakukan. Kecuali nanti khutbah. Kami juga nggak boleh larang orang khutbah. Misalnya Pak Anies diminta khutbah, ya silahkan saja. Tadi nyambung kepada Pak Effendi, politik adiluhung lah. Jadi apa karakteristik, tapi tidak kemudian yang bersangkutan setelah misalnya, ini misalnya kalau ada kejadian, setelah ada sholat, dan kemudian kami silahkan Pak Anies, pasti ada jamaah yang akan sebut calon presiden. Nah ini jadi masalah. Nah ini dia Mas. Nah jadi kami Kan harapkan. umat yang menyampaikan. Pak Bukan, Rahmat. itu kan memancing. Tapi kalau kemudian diundang khutbah tidak ada masalah, Mas. Kemudian kami, Itu ngontrolnya gimana ya Pak Rahmat Bagja? Itu ngontrolnya mengendalikannya gimana ya? Masyarakat yang mungkin bukan relawan, bukan simpatisan, Cara juga ikut refleks teriak. begitu. kan bisa kelihatan sengaja atau tidak. Ini kan memancing. Nah, gitu. Nah, tapi kalau khutbah, nggak mungkin ada pas lagi khutbah hidup Mas Anies, nggak mungkin. Atau hidup Mas Ganjar, hidup Pak Prabowo, nggak mungkin. Khutbah orang kemudian pakai hidup, nggak jadi mungkin. gini loh Bang. Ini kan fungsi Bawaslu. Kalau yang melanggar ya di Iya, punishment ditindak, saat itu, jangan dihimbau. kemudian. Makanya pelanggar, nah makanya Cuma kami himbau dihimbau, dulu, himbau dulu. Kan sebelum pelaksanaan Mas, Gimana? kami ada fungsi pencegahan. Mencegah, ini loh hati-hati rambu-rambunya ini, tolong dikendalikan. Tapi Kepada dalam faktanya kan Tamir. juga tidak. Maksudnya nggak melakukan sosialisasi Ya, kan? lah, tapi kan kalau melakukan sosialisasi kami akan tegur Mas, pelanggaran administrasi sebutannya. Bukan maksudnya kan nyatanya Pak Andi juga Ya, tidak melakukan tidak, sosialisasi tidak. kan? Makanya, Taat betul beliau itu pada aturan Makanya berarti. ke depan kami harapkan ya, jangan kemudian hal-hal yang memancing. Nanti ini kalau kita biarkan misalnya, oh boleh dong nanti kasih setelah sholat Jumat kasih sambutan, akan ditiru. Oke. Dan Nah, makanya batasan itu harus jelas para rakyat. nggak boleh Itu jadi. di kebiasaan masjid biasa Bang, kajian seperti itu biasa. Enggak, Cuma di enggak, masa-masa sebentar, politik. sebentar. Makanya di masa Biasa Mas, itu. ini sudah masuk tahapan pemilu. Ya, Tapi silakan. belum masuk masa kampanye, no problem. Iya, sebentar. tapi ada namanya Sebentar, kampanye Nek. di luar Ya. masa Ya. kampanye. Ling. Siap, siap. Belum Bang ada Kapitra, jadwal. Bang Silakan Kapitra. Bang Kapitra. Ini Kalau kampanye itu kan Ya. Bang Kapitra Enggak, silakan. kampanye Mas, kampanye itu ada 4. Pertama mengajak, visi misi, program kerja dan citra diri. ya maksud saya di Jika salah di undang pemilu itu PKPU kan nomor ada masa 33. kampanye, Betul. tahapannya jelas. Ya. Tahapannya jelas kan. Kalau kata kampanye dimaknai di bagian umum itu. Nah, Di ada Anies kampanye itu di luar masa kampanye. Beda nih Mas, ada kampanye di luar masa kampanye, ada kampanye di luar jadwal. Kalau kampanye di luar jadwal itu dalam masa kampanye 75 hari. ya kalau Jika di luar kampanye 75 pasti hari, orangnya sudah disahkan menjadi calon. Kan ini kan Nah. belum Ini kan ada belum sama sekali bakal nggak menjadi masuk bakal itu. saja belum. visi misi program kerja ataupun citra diri yang gini, bersangkutan. ini debat kusir nih begini. Oke. Pertama ralat itu ya.
Tidak ada umat Islam yang takut berpolitik. Semua kandidat itu umat Islam. Ya. Jadi jangan memframing sesuatu yang justru memperlihatkan keinginan untuk berkuasanya sangat ambisius. Itu menyesatkan umat. Oke. Bangsa ini punya regulasi, punya basic of law. Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 menyatakan 280 ayat H, fasilitas pemerintah dan rumah ibadah. Tidak ada spesifik mengatakan masjid, tapi rumah ibadah. Dan itu diadopsi oleh putusan KPU nomor 23 tahun 2018. Cuman ada kevakuman hukum di sini. Apa itu kampanye? Ini kan proses komunikasi untuk mempengaruhi masyarakat atau orang banyak dalam pengambilan keputusan. Ini dulu. Kedua, bahwa harus ada regulasi baru kapan forbidden talks itu, kapan pelarangan untuk menyuarakan diri sebagai calon kandidat, kapan mulai dilarang. Ini kayak ayam sama telur nih. Anies itu bukan caleg, bukan calon presiden. Siapa yang nyalonkan dia? Akhir begitu. Itu de jure, tapi de facto akumulasi aspirasi menjadikan dia bekal calon presiden itu mengkristal. Tidak oleh lembaga formal, partai politik, tapi juga di lingkungan komunitas. At least umat Islam. Kalau dia datang ke suatu masjid, jangan lihat hanya dia berada di masjid itu. Tapi sebelum di masjid dia melakukan apa? Sosialisasi. Sosialisasi itu bagian rangkaian, ke masjid itu rangkaian dari sosialisasi itu. Lalu lihat aturan mainannya. Boleh nggak ini? Nah kalau dia belum menjadi caleg, ini kevakuman. Belum menjadi calon, ini kevakuman hukumnya. Sesuatu itu boleh dilarang kalau ada undang-undang yang menjelaskan perbuatan itu terlarang. Disinilah Bawaslu berperan. Karena ada kevakuman hukum. Tadi kan sifatnya baru imbauan, Bang. Iya, karena dia mau di penalti sebagai apa? Lalu partai politik bilang, kami belum deklarasi dia kok. Hanya Nasdem. Nasdem tidak punya authority sendiri. Ya kan, bisa saja digadang-gadang lalu bubar kan. Ini juga hampir bubar kayaknya ya, kita nggak ngerti juga. Mungkin Partai Umat mau menyalonkan Pak Amin kembali, boleh jadi. Semua kan terbuka segala kemungkinan. Tetapi jangan kita mengemas retorika keagamaan, menakut-nakuti, ya toh, lalu menyerang identitas-identitas yang sebenarnya konteksnya berbeda apa yang disampaikan. Katakanlah presiden mengatakan perlu ada keutuhan bangsa ini menjadi hal yang sangat penting dari segala perebutan kekuasaan. Tapi kalau melihat politik identitas, republiknya hadir karena ada politik identitas, mulai dari sikap Islam. Tapi kan gesekan antara agama, antar satu agama, itu meluas kepada gesekan pemutusan silaturahim yang dilarang oleh agama Islam itu sendiri. Apakah jika kamu berkuasa kamu akan memutuskan silaturahim? Nah inilah yang dijaga oleh negara ini. Nah kita menginginkan ada aturan yang jelas, ya, aturan yang jelas kapan startnya, ya, kapan finishnya, kapan dia masuk dalam ranjau sesuatu yang terlarang, kapan ranjau abu-abu. Baik, itu nanti akan dijawab secara spesifik dengan Bawaslu. Tapi kita ke Bang Ali Mukhtar Ngabalin terlebih Ini dahulu. harus kita Bang Kapitra ke pahami dulu. Bang Ali Mukhtar Ngabalin. Kalau kata Bang Mustofa Nara sebenarnya kalau untuk edukasi, gagasan politik di masjid tidak Sah-sah masalah saja. ya Bang Mustofa Nara. Selama bukan kampanye, Bang Ngabalin. Edukasi Selama bukan ini kampanye, Bang Ngabalin. berbeda. Bergantian Kalau izin, edukasi Bang ini di Kapitra. masa pemilu, ini bukan edukasi, ini kampanye yang terselubung dengan bungkusan-bungkusan busuk seperti ini. Ya. Ini bahaya. Bagaimana dengan